selesai. Tinggal sekarang ada masalah lain. Apakah suami memberikan itu dalam kondisi sakit? Apa tidak? Terus tujuannya apa memberikan itu? Boleh jadi untuk membahayakan ahli waris. Itu nanti ada pembahasan lainnya. Intinya apabila serah terima telah terjadi, suami juga tidak sedang sakit ketika memberikan hal itu, maka apa yang sudah diberikan jatuhnya hibah kepada istri. Jadi milik istri. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita pun bisa menjalankan ibadah puasa. Berapa banyak di antara kaum muslimin yang mungkin sehat fisiknya, kuat badannya, tapi tidak mampu berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya menjalankan puasa itu benar-benar sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla, yang semoga kita pandai mensyukuri. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Hadis salihin min kalami sayyidil mursalin. Taman-tamannya orang-orang yang soleh, yang mengandung atau yang disusun dari sabda sebaik-baiknya utusan Allah Azza wa Jalla. Kita belajar bagaimana menjadi muslim yang baik. Karena banyak di antara kita yang Islamnya keturunan, namun dia tidak pernah semangat untuk mengetahui apa itu Islam. Dan di masa kini muncul ar-ruwaibidah, orang-orang remeh yang kurang ilmunya, yang dangkal pengetahuannya tentang agama, tapi ngomong urusan umat. Maka Anda mengajak semua untuk belajar kembali. Dan kita pun terus belajar. Kita masuk ke pembahasan tentang disunnahkan mendahulukan yang kanan dalam segala hal yang berkenaan dengan kemuliaan. Bayangin ya, bagaimana agama Islam ini mengajarkan adarannya. Dan kalau kita menjalankan semua adab-adab itu, engkau akan menjadi muslim yang berpengaruh. Engkau akan menjadi muslim yang menjadi contoh. Engkau akan menjadi muslim yang membuat orang lain dengan izin Allah takjub dengan Islam. Cuma kan sayangnya tadi kita banyak nggak ngamalin. Gimana mau ngamalin, belajar aja nggak kadang-kala. Baik. Nah, kita akan bahas tentang hal ini. Silahkan dibaca. Mbak Emma, tafadholi itu yang bisa di-unmute. lupa unmute. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Nah, artinya? Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata,
ambillah, bacalah kitabku ini. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan kanan kita yang digunakan untuk memberi, mengambil, untuk hal-hal yang mulia. Kelak pada hari kiamat Allah pun akan membagikan rapot bagi umat manusia. Dan mereka akan menerima rapot tersebut dengan dua keadaan. Ada yang menerima dari arah kanannya, tentunya dia akan menerima dengan tangan kanannya. Ada yang dari arah kirinya, dan dia akan mengambil dengan tangan kirinya atau di balik punggungnya. Semoga Allah memberikan kitab kita dengan kanan kita. Orang yang mendapatkan rapotnya, kitabnya dengan tangan kanannya, maka sebelum dia buka kitab tersebut, dia sudah yakin. Sehingga dia menyeru mengatakan, Ha'umuqra'u kitabiyah. Baca kitabku ini. Dia dapat dengan kanannya. Dia meminta orang-orang untuk membaca kitabnya. Baca kitabku ini. Kenapa? Dia mengatakan, Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin akan hisab. Maka sejak menerima dengan kanan, dia udah tahu ini baik nih. Hasilnya baik nih. Adapun yang mendapatkan kitab, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, yang mendapatkan kitab dari arah kirinya, dia mau ngambil dengan kanannya, nggak bisa dia ambil dengan kirinya. Atau dari balik punggungnya. Menerimanya aja sudah menunjukkan keburukan isinya. Belum baca nih. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk menggunakan kanan dan mendahulukan yang kanan dalam segala hal yang berkaitan dengan kemuliaan, kebaikan. Maka jangan menggunakan kiri kecuali ya untuk sesuatu yang buruk. Terkadang ada orang ngambil kiri, makan tangan kiri. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Lubuk linggau. Minasyaitonirrajim. Fa ashabul maimanah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amati wa ma ashabul masy'amah. Yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Allahu Akbar. Maka kalau bicara kanan, selalu yang dibicarakan adalah kemuliaan. Dan biasanya dikatakan fulan ini tangan kanannya fulan. Maka ini penyebutan kanan aja sudah pertanda baik. Adapun golongan kiri, ya sudah. Betapa sengsaranya golongan kiri tersebut. Bagi siapa saja yang ingin menjadi golongan kanan, usahakan selalu mendahulukan yang kanan. Dan menggunakan tangan kanan. Karena apa? Setan itu makan dengan tangan kiri. Minum dengan tangan kiri. Setan. Engkau mau ikut mana? Mau ikut ashabul yamin? Mereka golongan kanan. Maka hormati kanan. Berilah dengan kananmu. Ambillah dengan kanan. Menulislah dengan kanan. Artinya berusaha untuk menjadikan kanan ini untuk kebaikan-kebaikan. Kita melihat ada orang mungkin yang kidal. Oke, engkau kidal. Karena memang mungkin ada sesuatu di otak kanan dia. Sehingga tangan kidalnya lebih main. Tapi ingat, untuk yang baik-baik, tetap kau gunakan yang kanan.
Barakallahu fiik. Oke, kita masuk ke hadis pertama dalam bab ini, yaitu hadis nomor 721. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 721. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi sya'nihi kullih fi tuhurihi wa tarajjulih wa tana'ulih, muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menyukai mendahulukan sebelah kanan dalam segala keadaannya, baik pada saat bersuci, menyisir maupun memakai sandal. Muttafaq alaih. Insyaallah, barakallahu fiik. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha memperhatikan kondisi suaminya. Maka kita melihat dan kita akan mendapati Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki peran yang besar sekali untuk menyampaikan urusan agama ini setelah meninggalnya Rasul SAW. Kalau Khadijah punya peran besar di masa hidupnya Nabi SAW, kalau Aisyah setelah meninggalnya Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi itu sangat menyukai mendahulukan yang sebelah kanan dalam segala keadaan. Lalu diperinci. Fi tuhurihi. Pada saat bersuci. Mau berwudu atau mandi, kanan dulu. Jadi yang mau berwudu, tolong mulai dengan kanan. Engkau mau kidal, mau gimana, mulai dengan kanan. Ketika berwudu. Kakinya kanan kiri, cuci yang kanan dulu. Pokoknya yang ada dua, kanan kiri, mulai dengan yang kanan. Mandi, karena kalau mandi pakai shower umpamanya. Udah, bagian kanan dulu dibasahin, bagian kiri dulu dibasahin ya, kemudian baru semuanya. Nabi suka. Kemudian watarujuli, ketika menyisir. Orang yang kidal kadang-kala nyisir, yang kidal dulu. Makanya sisir yang kanan dulu. Nabi SAW menyukai yang kanan dulu. Yang potong rambut umpamanya mulai dengan yang kanan dulu. Ketika dia umpamanya umroh ya. Mulai dengan yang kanan dulu. Watana'ulihi. Bahkan ketika menggunakan sandalnya, sepatunya, dimulai dengan yang kanan. Bismillah pakai yang kanan. Kenapa? Ya udah disebutkan kanan itu tanda kebaikan. Dan dengan engkau mengikuti Nabi SAW menggunakan yang kanan, semoga Allah memasukkanmu kepada golongan kanan. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 722. Wa anha qalat kana yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yumna lituhurihi wa ta'ami wa kanatil yusra li khalaihi wa ma kana min adhan. Hadis sahihrahu riwayat Abu Daud wa ghairi bisanad. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahih. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi sanadin sahih. Nah, bi isnadin. Wa ghairuhu bi sanadin sahih. Bi isnadin sahih. Bi isnadin sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk bersuci dan makan. Sedangkan tangan kirinya dipergunakan untuk beristinja dan segala yang kotor. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan perawi lainnya dengan sanad yang sahih. Nah, ini masih cerita ibunda kita. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana dia menjelaskan penggunaan kedua tangan Nabi SAW. Yang kanan digunakan untuk bersuci, untuk makan,
Kan Nabi SAW menjelaskan, ya idza akala ahadukum falyakul biyamini. Apabila seorang hendak makan, hendaklah makan dengan kanannya. Wa idza syariba falyashrab biyamini. Minum dengan tangan kanannya. Kenapa? Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Makanya Nabi untuk bersuci, untuk makan kanan. Terus yang kiri dibuat apa? Dipakai yang kiri. Untuk apa? Ya untuk hal-hal yang kotor. Untuk istijmar gunakan tangan kiri. Ini buat orang yang kedua tangannya sehat. Tapi kalau salah satunya lumpuh, beda lagi ceritanya. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Wa an ummi Atiyata radhiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi ghusli natihi Zainab radhiyallahu anha ibda'na bima yaminiha wa mawadi'i wadu'i minha muttafaq alaih. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para wanita yang memandikan jenazah putri beliau Zainab radhiyallahu anha, mulailah dengan anggota tubuh yang kanan dan bagian-bagian wudu. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Ada beberapa kandungan hadis ini yang perlu kita ingatkan kembali masyarakat. Berkaitan dengan memandikan jenazah perempuan. Siapakah yang boleh memandikan jenazah perempuan? Maka yang pertama perempuan itu sendiri. Para perempuan. Atau kalau bicara laki-laki, maka suami. Bukan orang tua, bukan anak, bukan saudara. Tapi suaminya. Kenapa Anda mengingatkan? Di masyarakat, kadang-kadang yang meninggal laki-laki yang mandikan, anak-anak perempuannya ikut mandikan. Ibunya meninggal, anak laki-lakinya ikut memandikan. Bayangkan Rasul SAW tidak ikut memandikan putrinya. Zainab binti Muhammadin radhiyallahu ta'ala anha. Anak-anak Nabi semua meninggal di masa Nabi SAW masih hidup. Kecuali Fatimah binti Muhammad. Nabi memberikan arahan tidak ikut langsung memandikan. Padahal itu putrinya sendiri. Beliau mengatakan kepada mereka yang memandikan, ibda'na bima yaminiha. Mulailah memandikan dengan yang kanan dahulu. Wa mawadi al-wudu'i minha. Setelah yang kanan, mulailah dengan tempat-tempat wudu'nya. Mana yang biasa digunakan wudhu, itu yang fokus dibersihkan terlebih dahulu. Dicuci, dimandikan. Ini pesan Nabi SAW kepada sahabat-sahabat wanita. Beliau tidak ikut memandikan karena beliau laki-laki. Anak yang sudah balik, sudah. Ada batasan-batasan antara orang tua dengan anaknya. Baik, barakallahu fiik. Dilanjutkan. Ya, Nunu? Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 724. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bisyimali litakunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaklah dia memulai dengan kaki kanan. Jika melepasnya, maka hendaklah dia memulai dengan kaki kiri.
Dan hendaklah kaki kanan yang pertama kali dipakaikan sandal dan yang paling terakhir dilepas. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Masya Allah jemaah. Bagaimana cara pakai sandal? Kadang-kadang kita lihat katanya di barat sana mereka detail banget ya untuk masalah adab. Makanya ada adab cara menata piring, menata sendok. Sendok itu sebelah mana, pisau sebelah mana, garpu sebelah mana. Oke lah, mereka punya aturan itu. Kita lihat 1444 tahun yang lalu Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang tata cara pakai sandal. Kalau mau pakai sandal hendaklah pakai yang kanan dulu. Kalau mau melepas, lepas yang kiri dulu. Gimana? Iya. Mau dipakai yang kanan dulu, dilepas yang kiri dulu. Litakunil yumna awwalahatun al. Yang pertama dipakai itu yang sebelah kanan, tapi kalau bicara dibuka, dilepas yang kiri dulu. Muttafaq alaih. Kurang apa lagi kita tentang adab-adab dan etika diajarkan oleh Islam. Baik, kita lanjutkan hadis 725. Bismillah. Hadis nomor 725. Wa an Hafsata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa siyabihi wa yaj'alu yasaruhu lima siwa dzalik. Rawahul Abu Dawud wa Tirmizi wa ghairuhu. Dari Hafsah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tangan kanan beliau untuk makan, minum dan mulai mengenakan pakaian, dan menjadikan tangan kirinya untuk yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan yang lainnya. Barakallahu fika. Naam jamaah. Jangan remehkan sunnah. Mau pakai baju, kanan dulu. Lepas, kiri dulu. Pakai sandal seperti itu. Pakai kaos kaki, pakai sepatu seperti itu. Tatkala kita melakukan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepadanya, akan mendapatkan pahala. Makanya kenapa dikatakan kebiasaan orang-orang yang alim, yang arif billah, itu bernilai ibadah. Dan ibadah sebagian orang itu tidak bernilai kecuali sia-sia belaka. Maka disebutkan beliau menjadikan kanannya untuk makan, minum, dan berpakaian. Kirinya tadi untuk bersih-bersih. Sudah disebutin. Nah, barakallahu fiik. Hadis 726. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 726. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza labistum wa iza tawadda'tum wa bada'u bi minikum. Hadis sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmizi bisanadi sahih. Dari bisanadin sahih. Dari Abu Isnadin sahih. Nah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian memakai baju dan berwudu, maka hendaklah kalian memulainya dengan sebelah kanan." Hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmizi dengan sanad sahih. Allahu Akbar. Kalau tadi kita membaca cerita, berita, Aisyah menceritakan bagaimana Nabi di rumah, Hafsah menceritakan bagaimana Nabi di rumah, sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang di hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan secara langsung. Beliau mengatakan idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Kalau kalian pakai baju atau pakai sesuatu atau kalian berwudu, mulailah dengan yang bagian kanan kalian. Hadis sahih. Udah jelas nih.
mau ngamalin enggak. Itu yang jadi masalah buat kita. Kadang-kadang kita udah tahu, tapi karena udah kebiasaan pakai tangan kiri, pakai kaki kiri, atau memang kita nggak punya kebiasaan untuk menjalankan sunnah ini. Maka sekarang bagaimana sunnah ini kita jalanin dan bagaimana kita mengajak orang-orang untuk menjalani sunnah ini. Karena ini perbuatan yang sebenarnya ringan sekali. Apa sih bedanya kanan sama kiri? Sama aja, engkau akan buka yang kanan, engkau akan buka yang kiri. Pakai baju gitu, engkau akan pakai yang kiri, akan pakai yang kanan. Tapi tatkala seorang hamba menjadikan amalan soleh dia ibadah, dapat ibadah. Benar ibadah jadi. Barakallahu fiik. Baik, hadis yang terakhir dalam bab ini. Fadhal. Bismillah, hadis nomor 727. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataminan fa atal jamraha faramaha summa atamanzilahu biminan wa nahara summa qala lil halaq hud wa asyara ila janibihil aiman summa aisari summa ja'ala yu'tihin nas muttafaq alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampai di Mina. Lalu beliau mendatangi tempat jumroh untuk melontar. Selanjutnya datang ke penginapannya di Mina, kemudian menyembelih kurban, lalu mengatakan kepada tukang cukur, cukurlah ini. Dan beliau mengisyaratkan ke bagian sebelah kanan, lalu ke bagian sebelah kiri. Dan kemudian beliau memberikan rambutnya kepada orang-orang. Muttafaq alaih. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kejadian ini sepertinya ketika haji wada, haji terakhir Nabi SAW, di mana beliau selesai wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke jumroh. Beliau disebutkan di sini sampai ke tempat jumroh, beliau lempar jumroh itu. Jumroh di hari pertama itu jumrohul Aqabah ya, hanya satu jumroh aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 butir batu. Kemudian selesai beliau melontar, beliau datang ke tempat tinggal beliau di Mina. Wa nahar, kemudian beliau sembelih kurban beliau. Ketika haji wada, beliau membawa 63. Ali bawain buat Nabi SAW 27. 37 afan. Karena jumlah semuanya 100. Nabi SAW menyembelih 63 itu sesuai dengan umurnya. Sisa yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau berkata kepada tukang cukurnya setelah beliau lempar jumrah. Beliau meminta kepada tukang cukurnya untuk mencukur rambutnya dan untuk memulai dengan yang di kanan. Fa'atal jamrata faramah thumma atamanzilahu bimina wa nahar thumma qala al-halaq khud wa asyara ila janibil aiman. Ini yang diambil bagian kanan dicukur. Thumma al-aisar, kemudian bagian kiri. Thumma ja'ala yu'tihin nas. Kemudian rambut itu dibagikan kepada umat manusia. Kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Sehingga sebagian sahabat punya itu rambut Nabi SAW. Diturunkan kepada anaknya, diturunkan kepada anaknya. Ada yang cerita Imam Ahmad, beliau punya 3. Beliau minta diletakkan di kedua matanya dan di mulutnya. Itu rambut Nabi SAW. Karena memang beliau adalah manusia yang penuh dengan berkah. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menyampaikan kita ke hari dibangkitkannya manusia dan diselamatkan dari api neraka. Baik, ini mungkin yang berkaitan dengan bab beliau alaihi salatu wassalam lebih mengutamakan yang kanan dahulu dalam semua perkara yang mulia seperti wudu, mandi, tayamum, pakai baju, pakai sandal, pakai khuf, pakai celana pun dianjurkan untuk pakai yang kanan dulu. Pokoknya semua hal yang berkaitan dengan kebaikan gunakan yang kanan, sesuatu hal yang tidak baik gunakan yang kiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita insyaallah akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang kitab adab ta'am, tentang bagaimana kita
makan. Nah, barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator untuk memandu jalannya tanya jawab. Jazakillah khair. Jazakumullah khair Ustaz. Hayakallah Ustaz. Jazakallah khair wakafikum. Sekali lagi Ustaz yang telah memberikan fawaid, tausiah, wasilah ilmu nasihat, penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Alhamdulillah. Kami informasikan sebelum dimulai sesi tanya jawab, bagi jamaah yang sudah resen, mohon bisa di-drop pertanyaan terlebih dahulu kepada kami, nanti ditanyakan kepada Ustazuna insya Allah. Bisa di-drop kepada host ataupun co-host yang bertugas insya Allah. Dan sebelum masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, seperti biasa, Gerobak Muslimah, Gerobak Muskat sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada channel-channel dari Media Sunnah yang telah terus serta menyiarkan merelay kajian pada hari ini. Selain Gerobak Muskat, kita ada Sapa Muslim, Kans Media Sunnah, Maraban TV, Usman TV, Sunnah Jalan Pasti. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu. Dan kita akan memulai sesi tanya jawab dalam 30 menit ke depan. Seperti biasa, kami akan prioritaskan untuk pertanyaannya berkesesuaian dengan tema terlebih dahulu. Mungkin tafadholi Ukti Vidodi bisa bertanya kepada Ustaz Zuna, membacakan pertanyaannya. Jazakillah khair Uti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Ini ada 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilindungi Allah. Allah wajalla. Amin. Allahumma amin. Izin bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang kebiasaan menulisnya dengan tangan kiri? Saya pernah mendengar ceramah salah satu ustadz sunnah, jika kita punya anak yang cenderung kidal, sebaiknya dipaksa untuk dibiasakan menggunakan dengan tangan kanan. Sedangkan saya pernah membaca artikel seorang ahli medis bahwa anak-anak dengan kecenderungan kidal sebaiknya tidak usah dipaksakan untuk diganti dengan tangan kanan, kecuali untuk aktivitas tertentu yang memang harus menggunakan tangan kanan. Mohon penjelasannya secara syariat Ustadz. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Jamaah rahimakumullah. Iya, kalau kita lihat dianjurkan menggunakan kanan itu dalam hal-hal yang mulia. Hal-hal yang baik. Adapun untuk hal-hal yang tidak baik, ya udah pakai kiri nggak apa-apa. Bagaimana sekarang dengan urusan menulis? Ya kembali kepada pertanyaannya, apakah menulis ini termasuk hal yang mulia atau tidak? Kalau hal yang mulia, maka standarnya kanan yang dipakai. Masa nulis kalimat Allah dengan tangan kirinya? Dia tahu digunakan untuk apa tangan kiri dia. Ana dulu waktu kuliah di LIPI ya, kita punya dosen, ada doktor di ilmu nafas ya, psikolog dia. Dia menyebutkan bahwasanya anak-anak yang nulis dengan tangan kiri itu disebabkan pendidikan yang buruk dari orang tuanya. Seperti yang makan dengan tangan kiri. Nulis tangan kiri, yang seharusnya dia menulis dengan kanannya, tapi dibiarkan nulis dengan tangan kiri. Karena sejatinya hanya butuh pembiasaan. Oke, orang kidal itu memang dia punya tenaga lebih di tangan kirinya. Tapi bukan berarti dia nggak bisa nulis pakai tangan kanannya. Hanya saja ada orang tua yang membiarkan sudah. Oh dia kidal, oke dia kidal. Tapi untuk yang baik-baik, usahakan pakai yang kanan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ankabut ya, ayat 48. Allah mengatakan tentang Nabi SAW. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Engkau sebelumnya nggak pernah baca kitab gitu. Tidak pernah membaca sebelumnya. Ini Al-Quran. Dan sesuatu kitab pun nggak pernah. Wala takhutuhu biyaminik. Artinya, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Ini menunjukkan bahwa saya menulis itu dengan tangan kanan. Bukan dengan tangan kiri. Itu hukum asalnya. Kecuali ada orang lumpuh kanannya. Nggak bisa dia nulis pakai kanannya. Beda lagi. Tapi kalau bicara hanya kebiasaan. Ya biasaan itu bisa dirubah. Kadang-kadang ada sebagian orang yang salah paham.
Ini anaknya makan dengan tangan kiri, biarkan makan tangan kiri. Supaya otak kanannya jalan dia. Seharusnya mau kanan kiri, otak kita itu jalan. Tapi kita secara syariat dianjurkan makan pakai tangan kanan. Nulis disebutkan di sini pakai tangan kanan. Yang baik-baik pakai tangan kanan. Yang buruk-buruk tangan kiri. Silakan tangan kirinya dimainkan untuk hal-hal yang lainnya, untuk berolahraga, untuk main apa. Tapi usahakan tetap anak-anak dididik dengan tangan kanan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Tafadhali Ukti Evi yang sudah resen bisa bertanya kepada Ustaz Zuna langsung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali, na'am. Semoga dalam rahmat Allah Ta'ala. Izin menyampaikan pertanyaan Fulana. Fulana berumah tangga bersama suaminya dan mempunyai anak berumur 7 tahun. Suaminya suka menuntut ilmu dukun. Sering istrinya mengalami KDRT fisik jika sedang mengamuk. Lalu normal lagi, berulang terus-menerus. Puncaknya, terakhir itu sang istri dipukuli dan diusir oleh suaminya. Sampai mertua menyuruh pergi sang menantu karena kasihan. Kemudian, sang istri pergi dan mendapatkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Apakah sang istri berdosa meninggalkan suami yang suka melakukan kesirikan dan KDRT tersebut? Terima kasih, jazakallahu khairan, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Hukum asalnya, perempuan itu nggak boleh keluar dari rumah suami kecuali dengan izin suami. Kalau dalam permasalahan ini disebutkan dia diusir sama suami. Kemudian dia dizolimin sama suami. Apakah boleh dia meninggalkan rumah? Iya, boleh dia meninggalkan rumah. Untuk menyelamatkan diri dari kezoliman suaminya. Tinggal yang perlu diselesaikan. Apakah suami telah menceraikan istrinya atau tidak? Karena usiran itu boleh jadi niatnya adalah mentalak, maka jatuh itu talak. Boleh jadi enggak. Jadi nasihat ana kepada yang bertanya, tolong kirim utusan dari pihak keluargamu untuk ketemu keluarga dari lakimu, kemudian dimusyawarahkan. Apakah masih mungkin untuk balik lagi atau sampai di sini? Kalau nasihat ana sih, perempuannya yang harus lebih aktif untuk gugat cerai. Karena ada sebagian wanita jemaah nggak mau gugat cerai karena dia takut ya sama suami atau takut masalah ekonomi. Ketahuilah barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Cuma sekarang engkau meninggalkan itu karena Allah apa tidak? Kemudian alhamdulillah mertuamu juga baik ya, kalau sampai mertua nyuruh menantunya pulang, benar-benar sikap yang buruk dari sang suami. Dan ketahuilah mereka adalah bukan orang-orang baik ya. Yang suka memukul istrinya, mereka bukan orang-orang baik. Barakallahu fiik. Nah. Barakallahu Ustaz, semoga dapat dipahami untuk yang bertanya khususnya. Mungkin jika ada dari Lubuk Linggau yang mau bertanya, tafadhali kami persilahkan atau bisa mendrop terlebih dahulu pertanyaan kepada kami. Tafadhali untuk Lubuk Linggau. Sambil menunggu, mungkin tafadhali Ukti Uut bisa membacakan pertanyaan berikutnya dari jamaah Zoom. Jazakillah khair, Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Ahsanallahu ilaikum. Ini ada pertanyaan Ustadz dari seorang jamaah. Dia bercerita bahwa saya seorang istri yang meminta kepada suaminya agar semua harta yang dimiliki dalam pernikahan diberikan kepada si istri. Suaminya pun mau. Selang beberapa lama suaminya wafat. Apakah sah hal tersebut? Kalau sah artinya anak-anak mereka yang 2 orang laki-laki semua tidak mendapatkan hak waris. Kemudian di bank ada uang waris tersebut sekitar 200 juta lebih.
Yang 100 jutanya sudah lebih 1 tahun, yang 100 juta lagi belum sampai 1 tahun. Apakah kena zakat mal atau tidak? Jika memang harta tersebut masih milik semua ahli waris atau harta tersebut sudah menjadi hak istrinya, karena semuanya sudah diminta waktu suaminya masih hidup, Ustaz. Demikian pertanyaannya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wafiqul barak. Nah, ahibati fillah. Pertama bicara hibah. Apabila sang suami menghibahkan sesuatu kepada istrinya dan terjadi serah terima yang menunjukkan hibah itu sah. Tapi kalau sekedar omongan belum terjadi serah terima, maka belum terjadi hibah. Jadi harus ada qabd. Kalau uang itu ya diserahkan, kalau sertifikat ini sertifikatnya dikasihkan kepada istrinya, dia memang mau ngasih istrinya. Maka itu sah. Tinggal sekarang masalahnya, apakah itu terjadi apa tidak? Maka mungkin nanti bisa ditanyakan lebih detail ya kepada ustadz-ustadz yang ada di sana. Dia juga perlu ketemu. Karena biasanya ada konflik. Boleh jadi sang istri mengaku diberikan. Tapi tidak ada serah terima. Apabila tidak ada serah terima, maka belum terjadi itu hibah. Apabila sudah terjadi serah terima dan orang-orang juga tahu, suami juga memberikan ya, maka selesai. Tinggal sekarang ada masalah lain. Apakah suami memberikan itu dalam kondisi sakit? Apa tidak? Terus tujuannya apa memberikan itu? Boleh jadi untuk membahayakan ahli waris. Itu nanti ada pembahasan lainnya. Intinya apabila serah terima telah terjadi, suami juga tidak sedang sakit ketika memberikan hal itu, maka apa yang sudah diberikan jatuhnya hibah kepada istri. Jadi milik istri. Kalau sudah terjadi serah terima. Berarti gimana dengan anak-anak? Ya boleh jadi anak-anak gak punya waris. Gak ada warisan bapaknya. Loh kok gak ada? Memang gak punya apa-apa bapaknya. Baik duitnya sudah habis dikasihkan orang atau dibuat belanja sesuatu, memang gak punya apa-apa. Berarti gak ada warisan. Kalau memang nggak ada warisan. Karena kebetulan warisan itu semua ditinggalkan oleh mayit. Kalau bicara uang yang mengendap. Jadi kita tahu nisabnya zakat itu 85 gram emas. Kalau tadi ada duit yang senilai 85 gram emas. Yang sudah berputar 1 tahun. Maka akan ada zakatnya. Dikeluarkan zakatnya. Seperti itu. Yang mengeluarkan adalah pemilik hartanya. Seperti itu. Kalau tadi dikatakan uang itu milik ahli waris. Ya kalau uang itu milik ahli waris ya silahkan dibagi. Punyanya fulan sekian, punyanya fulan sekian. Sehingga kalau mamanya tadi 100, 200 juta, 100 berarti ada zakatnya karena sudah sampai nisab. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ustaz, bagi yang sudah resen, sekali lagi kami ingatkan untuk bisa menerap terlebih dahulu pertanyaannya kepada host atau co-host yang bertugas. Insya Allah nanti akan bisa ditanyakan langsung kepada Ustaz Zuna, insya Allah jika waktu memungkinkan. Mungkin yang sudah resen lagi, kami persilakan Ukti Ida Rasyad bisa bertanya kepada Ustaz Zuna. Tafadhol Ukti Ida. Ya. Jazakillah khairan Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum alaikum Ustadz. Semoga Allah selalu merahmati dan menjaga Ustadz dan keluarga serta ulama-ulama kita yang terdahulu. Dan begitu juga jemaah kajian Gerobah serta umat Islam dimanapun berada. Jazakillah khairan Ustadz atas ilmunya dan materi yang disampaikan hari ini. Semoga menjadi amal jariah buat Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, kadang kita lupa masuk kamar mandi mendahulukan yang kanan, mendahulukan yang kiri dan keluar yang kanan. Jika kita lupa dan mundur lagi mengulangi dengan cara yang benar, apakah ini masih mendapatkan nilai ibadah pahala melakukan sunnah seperti yang diajarkan Rasulullah? Begitu juga dengan hal-halnya dalam memakai baju, sepatu dan lainnya. Dan satu lagi Ustadz kalau berkenan tentang makan steak Ustadz, kan makan steak kita selalu memakai garpu dan pisau.
Nah, garpu ini berada di tangan kiri, pisau di tangan kanan. Ketika kita memasukkan makanan ke mulut, Ustadz, memakai garpu itu menjadi tangan kiri. Dan itu bagaimana itu hukumnya, Ustadz? Atau harus ditukar selalu, pindahin garpunya, Ustadz? Mohon pencerahannya. Yang pertama tadi apa khairan, Ustadz. poinnya? Yang ada 2 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan Kalau kita masuk kamar mandi, Ustadz, terus lupa mendahulukan yang kiri, kan kalau kamar mandi ke kiri, terus kita mundur lagi, lupa gitu, jadi masuk lagi dengan dan dibenarkan begitu, Ustadz. Nah, begitu juga kalau yang lain-lainnya, kita lupa mendahulukan kanan dan kiri, terus diulang, apakah masih ada pahala ibadahnya, Ustadz? Begitu, Ustadz. Barakallahu fiik. Naam jamaah, apabila dia lupa dan masa jeda waktunya pendek, dia masuk, kemudian dia ingat dia keluar, kemudian dia menggunakan tangan kirinya, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah lama dia di kamar mandi, ya udah nggak perlu dia keluar lagi gitu. Seperti orang udah pakai baju, Anda pakai baju nih, aduh tadi kayaknya masukinnya pakai tangan kiri ya, nggak perlu Anda buka lagi gitu. Artinya ini menjadi pelajaran buat kita. Nanti tatkala hendak memulai dengan tangan kanan kita. Jadi apabila jeda waktunya nggak panjang, maksudnya baru dipakai baju ini umpamanya, kemudian dia ingin mendapatkan pahala sunnah, dia pakai dengan kanannya, insya Allah dia akan tetap mendapatkan fadilah tersebut. Adapun bicara makan ya, nah makan ini sejatinya pakai satu tangan ya, tapi kadangkala kan ada yang makan dengan 2. Makan apa yang pakai 2 tangan jamaah ya? Masalahnya memang kadangkala kita makan pakai sendok. Makan pakai, kalau dikatakan makan stick ya. Oh, makan stick kan ada adabnya, mungkin ya harus dipotong. Kalau kita langsung ambil stick itu pakai tangan kanan, langsung selesai. Gigit umpamanya. Oh, tapi kan Ustadz kurang lah karena memang adabnya kalau makan stick itu beda. Tapi kalau memang seperti itu, engkau potong dulu. Pakai garpumu, engkau potongin semuanya, selesai. Taruh pisaumu, ambil garpumu pakai tangan kanan, makan. Jadi selesaikan motongnya, supaya kan tadi ngomong masa harus gonta-ganti Ustaz ya. Potong lagi, ganti lagi nanti. Sudah dipotong sekalian, kemudian kau makan dengan tangan kanan. Dan ahibati fillah, wallahi Islam ini agama yang agama yang indah sekali. Benar-benar indah. Cuma kadangkala sebagian kita malu untuk menunjukkan keindahan Islam itu. Karena dianggap, oh inilah budaya mereka lebih maju. Enggak. Budaya kita. Ana ingat ini cerita kakek-kakek kita ya. Ketika lagi makan di masa Belanda. Mereka kan makan pakai garpu ini. Pakai sendok ya. Pakai pisau. Yang ini Muslim diledekin, ya engkau makan pakai tangan gitu kotor gitu kan. Selalu mereka berpikir makan pakai tangan tuh kotor. Sehingga kalau kepingin nggak kotor makan pakai garpu. Apa manfaatnya? Dia diam, sudah dia makan. Tahu-tahu ada salah satu Belanda waktu itu makan kepanasannya. Dikasih tahu, itulah gunanya tangan. Sebelum masuk ke mulut, tangan tuh merasakan ini panas apa tidak panas. Tapi sendok nggak akan pernah bisa merasakan ini panas atau tidak. Maka tangan Allah ciptakan dengan adanya rasa. Itu yang seharusnya dipakai untuk makan. Jadi intinya tetap makan pakai tangan kanan. Ada yang makan kanan ya kerupuk pakai tangan kiri. Ada yang kanan minum tangan kiri. Dengan alasan gimana kotor. Ini dan itu ya Allah. Bisa engkau ngambil gelas pakai tangan kanan. Udah kotor, ya nanti kan dicuci gelas itu. Kemudian kau bisa ambil, pegang dari arah yang mana. Sehingga engkau tetap menjaga kebersihan gelas tersebut. Dan intinya gelas itu nggak akan dipakai orang. Kecuali udah dicuci juga nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, semoga dapat dipanggil ide khususnya. Tafadhali, mungkin untuk Nurul ada pertanyaan bisa langsung mengakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin ada titipan pertanyaan, sepertinya urgent dijawabnya Ustadz, tapi jauh dari tema Ustadz. Jika ada seorang istri yang berselingkuh Ustadz sampai memiliki anak Ustadz,
nasabnya jatuhnya kepada suaminya atau tidak, seperti anak haram yang lainnya Ustadz. Lalu untuk yang kedua, bagaimana hubungan antara anak itu dengan kakak-kakaknya yang lain Ustadz, dan kalau misalnya ternyata nanti menikah Ustadz, apakah walinya siapa? Dan jika misalnya suaminya ini meninggal ternyata Ustadz, nanti kan ada kakak-kakaknya yang lain, apakah kakak-kakaknya itu bisa sebagai wali nikah atau bukan Ustadz? Seperti itu Ustadz. Dan apa yang harus dilakukan sang suami terhadap istrinya tersebut jika masa berselingkuhnya itu bukan sebentar Ustadz, sudah bertahun-tahun seperti itu Ustadz? Mohon jawabannya. Ya, terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Wah iya Ki. Jemaah, yang pertama, perempuan itu harus bertobat dengan taubatan nasuha. Bagaimana dia merusak kehidupan rumah tangganya. Dia memasukkan anak yang bukan milik suami. Maka kalau pertanyaannya sekedar anak itu gimana? Anak itu al-waladu lil firash. Anak itu ikut yang punya kasur. Ikut suaminya. Selama suaminya tidak menafikan itu anaknya, maka itu anak milik suaminya. Karena lahir di ranjang suaminya, lahir dari istrinya. Hukumnya ya udah anaknya dia. Tapi kalau dia menafikan nanti sang suami, baru dia bukan anaknya. Ketika dia bukan anaknya, maka nasabnya ikut emaknya. Kalau dia anak perempuan, maka dia anak perempuan, dia nggak ada walinya kecuali hakim. Ketika suami menafikan, enggak ini bukan anak-anak ini. Kan terjadi karena keributan, suami enggak, itu bukan anak-anak. Anaknya orang lain, anak nggak mau. Dia bersumpah, dia menafikan itu bukan anaknya, udah berarti bukan anaknya. Tapi apabila suami tidak menafikan, maka dia seperti anaknya. Walaupun disinilah istri harus bertobat kepada Allah SWT. Kalau tidak dinafikan ya hukumnya hukum anak dia. Seperti yang lainnya dapat warisan, walinya ya bapaknya. Karena dia tidak menafikan itu anak. Sekali lagi jadi kondisinya dua, dinafikan atau tidak oleh bapaknya. Kalau bapaknya menafikan ya sudah jadi anak zina. Dia dinasabkan kepada ibunya. Kemudian yang jadi wali kalau dia anak perempuan nggak bisa kakak-kakaknya. Yang jadi wali siapa? Yang jadi wali adalah hakim. Seperti itu. Adapun kalau dia tidak dinafikan maka hukumnya seperti anak dia. Cuma tadi dia harus benar-benar bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Nabi SAW menyebutkan al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak itu ikut yang punya ranjang, ikut suaminya ya, dan bagi yang berzina itu batu. Maksudnya dirajam seharusnya dia. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Tafali Ukti Sarah, kamu masih ada pertanyaan? Ya masih sebentar, masih menyambung. Jika ternyata dilakukan misalnya seperti tes DNA Ustadz, bahwa terbukti anak itu bukan anak suami itu, jadi Ustadz dia memang anak selingkuhannya, berarti itu boleh dinafikan, berarti dia bukan boleh bernasab, bukan yang pemilik ranjang ya Ustadz ya? Tadi pokoknya suaminya menafikan apa tidak? Suaminya menafikan apa tidak? Jadi urusan tes DNA ini sampai sekarang wallahu a'lam tidak bisa menjadi acuan anak itu anaknya dia atau tidak. Tapi apabila suami ini secara hukum syariat, apabila sang suami menafikan ini bukan anak-anak, ya sudah. Walaupun tes DNA-nya mungkin anaknya dia, tapi dia bersumpah dia bukan anaknya. Momennya seperti itu. Jadi secara hukum agama itu ada namanya mula'ana, di mana seorang suami menafikan hubungan dia dengan anak tersebut. Jadi hukum itu berlaku. Jadi ketika dinafikan bukan anaknya, ya sudah bukan anaknya. Sehingga hukumnya anak zina
Ya seperti anak zina yang biasanya. Itu dok. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Ustadz. Semoga dipahami Ukti Sarah khususnya insya-Allah. Kami ingatkan sekali lagi bagi yang sudah resen bisa menerap terlebih dahulu pertanyaannya kepada co-host Ukti Uud atau Ukti Ras atau Ukti Evi kepada kami terlebih dahulu sebelum nanti bisa ditanyakan kepada Ustaz Zuna insya-Allah jika waktunya memungkinkan tentunya. Tafadhali Ukti Ras bisa membacakan terlebih dahulu pertanyaan dari jamaah Zoom lainnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Afwan mau bertanya, Ana dan suami sudah tidak bertegur sapa hampir 5 bulan. Masya Allah. Ana sudah beberapa kali Pertanyaan titipan menyampaikan. Iya titipan Ustadz. Siap. Alhamdulillah. Iya. Ana sudah beberapa kali menyampaikan maaf kepada suami, walaupun sebenarnya suami yang menyinggung perasaan Ana. Suami Ana suka menuduh, memaki, berkata kasar dan menyakitkan. Ana merasakan ini sudah 11 tahun lamanya. Mengenai Ana minta maaf, tidak ada respon sama sekali sampai saat ini di bulan Ramadan. Apakah sah puasa Ana dan dalam kondisi seperti ini, Ustadz? Syukran, jazakallah khair. Allahu Akbar. Ya. Masalah itu terjadi. Badai itu silih berganti. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Kalau pertanyaannya, apakah puasanya diterima? Selama bukan istri yang memutuskan. Bahkan istri juga sudah meminta maaf. Karena memang Rasul SAW ketika berbincang, la yahjurul muslim akhahu fawqa thalath. Enggak boleh seorang muslim itu menghajar, yakni memboikot, tidak bertegur sapa dengan saudara yang lebih dari 3 hari. Yang paling mulia adalah memulai dengan salam. Jadi kalau anti tetap salam sama suami nggak jawab, anti minta maaf, suami nggak kasih maaf, ya udah dari pihak anti selesai. Tapi tinggal dari pihak suami. Namun karena ini masalah sebuah pertikaian, Ustadz tuh nggak bisa memutuskan. Kadangkala sang perempuan mengatakan bukan ana yang salah. Yang salah suami. Suami mengatakan yang masalah dia Ustadz. Solusinya apa? Allah Azza wa Jalla mengatakan فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. Apabila kalian takut terjadi pertikaian yang gak ada titik temunya antara suami istri ini, solusinya kirim utusan dari pihak laki-laki, kirim utusan dari pihak perempuan. Mereka duduk, mereka bermusyawarah. Apakah masih bisa dilanjutkan atau cukup sampai di sini? Kalau dikatakan 11 tahun anti bersabar, artinya anti tahu karakter suami. Dan anti bersabar, semoga kesabaran itu mengangkat derajat anti dan menghapuskan dosa-dosa anti. Mau dilanjutkan silahkan. Tapi kalau tidak, ya sudah, diputuskan. Nanti mereka yang akan memutuskan, enggak ini yang bisa lanjutkan, udah cerai, ya cerai, diurusin perceraiannya. Ada yang mengatakan enggak, insya Allah kita coba lagi umpamanya. Kayak sekarang kan enggak bertegur sapa. Nanti mereka datang dari pihak laki-laki, pihak perempuan datang ke tempat suami, ini gimana? Kalau engkau masih mau melanjutkan, karena dalam Islam prinsipnya itu fa'imsakun bima'ruf atau tasrihum biihsan. Engkau jaga dengan baik atau engkau lepas dengan baik. Bas, itu. Nggak boleh kayak gini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Semoga dapat dipahami yang sudah bertanya. Tafadhali mungkin yang sudah Ana persilakan terlebih dahulu untuk yang sudah resen. Dan menurut pertanyaannya Ukti Wulan bisa bertanya kepada Ustaz Zuna. Tafadhali Ukti Wulan. Assalamualaikum, bismillah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, punten izin tanya, beda dari topik Ustaz.
Bismillah, izin. Ada 5 orang adik kakak, Ustadz. Sebut aja A, B, C, D, dan E. 3 laki-laki dan 2 perempuan. Yang perempuan itu B dengan D. Nah, yang D itu meninggal dan meninggalkan harta, Ustadz. Posisinya beliau tidak memiliki anak dan tidak memiliki suami. ABC juga sudah meninggal waktu si D itu meninggal, Ustadz. Jadi untuk pembagian harta Tunggu, yang warisnya meninggal si D, Ustadz, D perempuan. A, Tanpa ada B, anak dan C, C, D, D, E. dan E. Yang meninggal si Nah, D. ya yang meninggalkan harta itu D, Ustadz. Waktu A, D B, C, meninggal, baik. yang ada siapa? Cuman E, Ustadz. Yang masih hidup cuman E. Jadi waktu D meninggal tinggal E. Iya, E ini perempuan, laki-laki. laki-laki. Oke, siap. Ayah ibundanya ada? Udah nggak ada semua, Ustadz. Oke, Jadi nah. beliau cuma tinggal sendiri aja, Ustadz. Siap. Gitu, Pertanyaannya? Ustadz. Untuk pertanyaannya, pembagian warisnya bagaimana ya, Ustadz? Soalnya kita kan nggak ngerti ya, Ustadz. Jadi dari yang sesepuh itu, maksudnya paman itu langsung dibagikan rata gitu loh, Ustadz. Jadi kita takut bukan haknya kita gitu sebagai anak dan cucu dari almarhum yang lain ya, Ustadz. Maksudnya dari kakak-kakaknya gitu. Nah, gimana Ustadz untuk pembagian Wallahu hartanya, a'lam. Kalau Ustadz? ana lihat secara hukum di sini ahli warisnya cuma si E. Karena saudara-saudaranya sudah meninggal dunia ketika E meninggal. Sedangkan ketika dia meninggal, A, B, C ini udah meninggal duluan gitu loh. Tinggal si E yang hidup. Maka warisan itu habis diambil oleh si E. Yang lainnya nggak dapat warisan. Cuma memang ini juga subhanallah, ana lagi bimbing skripsi mahasiswa. Dia juga ada kejadian di Ambon kalau nggak salah. Ini saudara ya meninggal, saudaranya ini. Yang mewarisinya sama dengan kisah ini sebenarnya E. Tapi ada yang menjadikan anak-anaknya itu dikasih juga. Dianggap mereka dapat waris. Padahal sebenarnya tertutup, mereka nggak dapat waris. Karena adanya saudara laki-laki, maka keponakan kan. Jatuhnya ini keponakan, seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi wallahu a'lam bishawab, yang jelas yang ana fahami bahwa saya keponakan dengan adanya pamannya, saudaranya ini, maka keponakan nggak dapat. Karena di sini disebutkan, iya. Baik, izin Ustadz, berarti kalau kita sebagai keponakannya hanya menerima pemberian dari paman kita gitu ya Ustadz ya, karena kita nggak punya hak gitu ya. Betul, kalau dari pamannya mau kasih kepada keponakannya bukan hak waris ya, tapi pemberian, nggak apa-apa, seperti itu. Kalau pemberian itu nggak apa-apa. Berarti semuanya harta diberikan ke si paman yang masih hidup ini ya Ustadz? Kepada saudaranya itu, karena dia jadi asobah ya, habis sudah nggak ada ahli warisnya, memang cuma dia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya, itu yang ana fahami ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Naam, tafadhali. Terakhir ya Ustadz ya. Ayo. Tafadhali yang sudah resen mungkin Anda persilakan terlebih dahulu untuk Uni Ani Septiani. Ukti Ani. Naam, Uti. Syukran Uti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Barakallahu fiik. Ustadz Afwan, Ana mau tanya. Anak-anak yang nomor 2 itu ada lemah tangan kanannya dari waktu kecil, dari waktu bayi. Nah. Sekarang sudah dewasa. Dia sempat menjalani terapi untuk tangan kanannya. Alhamdulillah, sedikit-sedikit sekarang sudah bisa dipakai untuk minum. Alhamdulillah. Yang sedikit-sedikit. Yang Ana jadi pikiran karena sekarang sudah dewasa,
untuk makan dia masih tangan kiri, itu bagaimana ya Ustadz? Syukran Ustadz. Allah khairan. Nah, subhanallah jamaah ya. Disinilah kita harus banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Orang itu tidak akan merasakan nikmat kecuali tatkala dia kehilangan. Maka kenapa kita disuruh melihat kepada yang di bawah kita, agar kita bersyukur. Wah, ternyata yang Allah berikan kepada kita banyak. Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu kepada hamba kecuali sebatas kemampuan dia. Allah juga berfirman, Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Sehingga tatkala dia nggak mampu, maka jatuh taklif itu. Nggak wajib dia melakukan itu. Bagi orang tadi yang dia terapi, alhamdulillah udah bisa minum dengan tangan kanan ya. Mungkin di sinilah tetap sebagai orang tua mengarahkan anak, engkau sudah alhamdulillah sudah bisa minum pakai tangan kanan ya. Usahakan makanmu pelan-pelan pakai tangan kanan. Karena ini juga akan membuat tangan kanan dia kuat. Kalau bicara minum pakai tangan kanan, minum itu mungkin wallahu a'lam, Anda nggak tahu ya. Bisa dikatakan lebih berat daripada dia pegang sendok umpamanya. Atau dia pegang tempe umpamanya. Maka tetap orang tua, kalau dikatakan anaknya udah dewasa, sampaikan kepada dia bahwasanya Nabi SAW cinta dengan yang kanan. Dan semoga engkau jadi golongan kanan nak ya. Dimotivasi anaknya. Semoga dengan cara itu Allah berikan kekuatan dan kemauan yang kuat kadang kala membuat sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Tentunya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan ini. Sehingga bukan sekedar informasi, bukan sekedar wacana, bukan sekedar ilmu pengetahuan, tapi kita amalkan. Bagaimana kita pakai baju dengan yang kanan dulu. Bagaimana kita pakai sandal pakai yang kanan dulu. Pokoknya kalau pakai yang kanan lepas yang kiri. Hada. Semoga Allah terima puasa kita. Subhanakallahumma bihamdika.